Oke, Bu. Siap, Bu. Ya, oke. Kita masuk pelajaran ke-12 yang pelajaran terakhir. Terima kasih untuk semua para murid yang... Siapa yang bolong ya? Pernah bolong? Clara bolong sekali ya? Ya. Nana nanti yang bolong akan ditukar ya. Ganti ya. Oh, Bu. Iya. Nanti Bu Joyce siap ngajar Nana juga ya, Bu Joyce? Di privat ya, Bu Joyce? Oke. Ya, di privat. Jadi yang bolong-bolong rapid nanti saya tanya. Ini absennya. Ya. Oke, kita langsung aja mulai pelajaran ke-12. Silakan Pak Christopher. Saya serahkan. Oke. Ya, masuk pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-12. Tapi biasanya di pelajaran 12 ada satu pertanyaan yang ditanyakan. Kalau nggak bisa jawab, kayaknya ulang dari pelajaran satu lagi ya. Jadi sampai di pelajaran 12, kira-kira kalau ditanya, jadi diselamatkan itu artinya apa ya? Kalau nggak bisa jawab, mesti ngulang lagi nih dari pelajaran satu. Coba Esther coba mungkin sepemahamannya Esther sampai pelajaran 12, diselamatkan artinya apa jadi? Diselamatkan artinya apa ya? Kalau dari yang saya dapat, selain dari pelajaran DK, keselamatan itu apa ya? Gimana yang merangkai kata-katanya? Keselamatan itu dimana kita udah bebas dari segala ikatan-ikatan, maupun itu yang berbentuk berwujud, yang berbentuk fisik ataupun yang tidak terlihat, begitu sih. Oke. Ya, karena thank you Esther. Jadi karena keselamatan itu sebenarnya berkaitan erat dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, bab 12 tentang kerajaan yang akan datang. Jadi karena kebanyakan kalau orang berbicara tentang keselamatan, maka kaitan langsungnya keselamatan itu artinya mati masuk surga gitu ya. Sederhananya seringkali orang menganggap kamu udah diselamatkan, sudah. Ya, artinya apa kalau kamu sudah diselamatkan? Ya, artinya kalau aku mati masuk surga gitu. Padahal masuk surga itu hanya salah satu bagian kecil dari konsekuensi kita diselamatkan, tetapi bukan satu-satunya keselamatan itu. Jadi kalau kita berbicara keselamatan, kita tidak hanya berbicara tentang mati masuk surga. Itu terlalu sempit pengertiannya. Kalau misalnya dari asal katanya, salah satu kata yang digunakan untuk kata diselamatkan itu sozo. Sozo itu satu kata dalam bahasa Yunani ini memiliki 3 arti, yaitu save, heal, delivered. Jadi diselamatkan, disembuhkan, dan dilepaskan. Jadi keselamatan itu cukup luas. Bahkan di Kisah Para Rasul pasal yang 15 misalnya di Konsili Yerusalem, itu ada sebuah kasus yang aneh ketika orang-orang Yahudi mengkaitkan antara keselamatan dengan tidak disunat. Bila orang tidak disunat, maka dia tidak bisa diselamatkan. Nah, apa hubungannya gitu kan? Apa hubungannya sunat dan keselamatan ya? Cuman itu sebenarnya sudah dibahas semua di pelajaran 1 dan pelajaran 2, tidak akan diulang di sini. Tetapi keselamatan ini sebenarnya sangat erat dengan pelajaran yang terakhir ini, karena di dalam keselamatan itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, kalau dicari kata keselamatan itu sebenarnya tidak akan ditemukan. Jadi kata diselamatkan dalam Perjanjian Lama itu tidak muncul. Padanan kata yang muncul dalam Perjanjian Lama yang sama dengan arti keselamatan di dalam Perjanjian Baru adalah sebenarnya ikat janji, covenant. Jadi ketika seseorang diselamatkan, itu artinya seseorang masuk dalam sebuah ikatan janji dengan Allah. Oleh karena itu, tidak kebetulan kalau Alkitab kita dibagi menjadi 2 bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian yang Baru. Jadi di dalam Perjanjian yang Baru ini ketika kita percaya kepada Kristus,
pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu sebenarnya sebuah inisiasi dari hubungan ikat janji yang kita buat dengan Allah melalui kematian Kristus. Jadi keselamatan itu berhubungan dengan ikat janji sebenarnya, dan makanya orang-orang Yahudi di Kisah Para Rasul pasal 15 itu mengkaitkan antara sunat dengan keselamatan, karena dalam Perjanjian Lama sunat itu hubungannya dengan ikat janji. Nah, kalau bicara kerajaan yang akan datang, walaupun judulnya saya revisi sedikit, jadi menjadi kerajaan yang sudah dan yang akan datang. Karena sebenarnya kerajaan yang sedang kita bicarakan, kerajaan Allah ini bukan hanya akan datang, tetapi sebenarnya kerajaan ini sudah datang gitu ya. Ada dimensi kekiniannya yang sudah datang. Kalau kita bicara tentang bab 12, pasti kita berbicara tentang akhir zaman. Mungkin ada yang dari peserta HDK ini ada yang pertanyaan mungkin tentang akhir zaman. Saya tidak menjawab, cuman sedikit mungkin nanti dalam penjelasan biar bisa saya singgung. Mungkin ada yang ini ketika mempelajari bab 12 ini ada yang muncul yang penasaran gitu. Nggak ada? Nggak ada? Oh. Penasaran sih Pak, karena orang kayak bilang selama ini kan kayak ini itu apa itu ekspresinya itu kita berangkat dulu naik, lalu habis itu ada lagi panggilan kedua, atau yang teorinya ya udah kamu terangkat begitu ya udah, maksudnya gratis selamanya kayak gitu sampai dunia kasih diciptakan gitu. Waduh, sorry, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa diketik aja. Ada ini kayak ada noise-nya, jadi kurang kedengaran sih ininya. Suaranya agak dideketin. Nah, suaranya agak dideketin kali, nah. Karena suaranya jauh. Atau Nana pakai headset ya? Iya, betul. Boleh lepas sebentar, coba. Karena suaranya jauh nggak terdengar. Udah kedengaran belum Bu? Oke, coba. Oke. Biasanya kalau ngomongin kerajaan yang akan datang itu, biasanya itu ada dua teorinya sih yang sepaham saya ya. Yang pertama itu yang dia itu ada yang bilang, oh nanti kalau kamu waktu hatinya Tuhan itu, kamu itu berangkat ke surga. Pokoknya percaya aja berangkat ke surga. Habis itu sampai dunia baru dijadikan ya kamu masuk surga gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa oh kamu naik ke surga, kamu udah percaya tapi belum masuk surga, tapi nanti itu ada pengadilan kedua gitu. Jadi di situ tuh yang benar-benar benar-benar kamu itu ada nggak di buku kehidupan tuh, kalau ada yang masuk surga, kalau enggak ya udah masuk neraka ya kayak gitu. Bingung sih yang kayak gitu. Oke. Ya, itu termasuk yang akan kita bahas. Jadi walaupun sebenarnya nanti kita akan bahas, kalau di MDC kita tidak memiliki pandangan tentang pengangkatan sebenarnya. Dalam pengajaran akhir zaman, kalau dibaca di buku, pengangkatan itu tidak ada di situ sebenarnya. Karena doktrin atau lebih tepatnya aliran pelajaran akhir zaman yang disepakati oleh MDC itu tidak membahas itu. Oke, kita akan masuk aja. Setidaknya saya ada gambaran apa yang harus ditekankan nanti dalam materi ini. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, sebenarnya seringkali orang itu bingung antara akhir zaman dengan zaman akhir gitu ya. Kalau zaman akhir kita berbicara periode. Jadi periode yang paling akhir dari keberadaan dunia ini, ya itu yang biasa disebut sebagai zaman akhir. Nah, zaman akhir ini dimulai dengan kedatangan Kristus yang pertama ke dunia ini. Jadi dengan kedatangan Kristus ke dunia itu menutup zaman yang sebelumnya dan memulai sebuah zaman yang baru, dan ini zaman yang paling akhir. Jadi tidak setelah kedatangan Kristus yang pertama itu tidak akan ada
apa ya, sebuah zaman yang baru lagi itu tidak akan ada sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua itu menjadi langit baru dan bumi yang baru. Tapi yang kita tinggal saat ini adalah zaman yang paling akhir gitu ya. Makanya seringkali mendengar istilah zaman yang terakhir atau seringkali dengar juga akhir zaman tapi dimaksud dengan ini. Nah, sebenarnya akhir zaman ini itu berbicara tentang sebuah studi. Jadi sebuah studi, sebuah kajian seperti sebuah ilmu pengetahuan sebenarnya kalau kita bicara tentang akhir zaman. Jadi akhir zaman itu biasanya kalau berbicara akhir zaman itu kita tidak berbicara satu definisi kata sederhana, tetapi lebih kepada satu set pengajaran-pengajaran gitu. Nah, oleh karena itu biasanya kalau kita berbicara tentang akhir zaman atau yang populer secara teologi disebut dengan eskatologi, jadi studi tentang akhir zaman, lebih sering dikaitkan dengan kematian, penghakiman, surga dan neraka. Ini topik-topik yang biasanya dibahas dalam eskatologi atau studi akhir zaman. Tetapi sebenarnya topik-topik ini itu baru populer di abad ke-19. Jadi sebelum abad 19 ketika berbicara tentang eskatologi, tentang studi akhir zaman, apalagi ketika jemaat mula-mula, sebenarnya fokus utamanya bukan kepada 4 hal ini. Menurut N.T. Wright, eskatologi atau studi akhir zaman itu seharusnya kalau di zaman gereja mula-mula itu lebih dekat dengan campur tangan Tuhan di dalam perjalanan sejarah dunia, di mana tujuan akhir dari perjalanan sejarah dunia ini adalah dunia yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kesembuhan, yang penuh dengan pengharapan, atau dunia tanpa air mata. Jadi menurut N.T. Wright dalam studi historikalnya dia, eskatologi itu sebenarnya bukan sekedar berbicara kematian, penghakiman, surga, dan neraka, tapi lebih banyak berbicara tentang campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan campur tangan membawa dunia ini kepada satu dunia yang baru yang disebut sebagai dunia tanpa air mata, kalau kita pinjam istilah dari kitab Wahyu ya. Nah, makanya kalau pada pengertian yang pertama ketika kita bicara tentang eskatologi, seringkali yang muncul dalam emosi atau perasaan orang Kristen biasanya kengerian gitu ya. Apalagi banyak pelajaran akhir zaman itu selalu dibarengi dengan wanti-wanti, hati-hati loh kalau kamu nggak kudus ya toh. Nah, nanti kamu akan barbecue di lautan api. Ribuan tahun lamanya tanpa akhir gitu kan. Apalagi dengan film-film Hollywood gitu ya. Atau buku-buku yang perjalanan ke neraka gitu ya. Kalau di neraka ada yang haus, gak dapat minum, ditusuk-tusuk, gak mati-mati gitu ya. Jadi ketika bicara tentang eskatologi akhir zaman, kaitannya banyak dengan kesengsaraan, penyiksaan, dan sebagaimana, sehingga image, bayangan yang muncul ketika bicara akhir zaman itu adalah sebuah kengerian gitu ya. Padahal sebenarnya dalam pemahaman yang sebelum-sebelumnya, jadi sebelum abad 19, ketika berbicara eskatologi justru harusnya yang muncul adalah sebuah hope, sebuah pengharapan gitu. Karena ketika kita bicara tentang akhir zaman, bahwa kita percaya bahwa zaman ini semakin hari bukan semakin rusak. Jadi berbeda dengan pandangan pada umumnya bahwa akhir zaman itu kondisi dunia di mana dunia itu semakin deteriorate, semakin semakin parah, kejahatan semakin merajalela, nabi palsu di mana-mana gitu kan, penyesatan di mana-mana gitu. Padahal sebenarnya fokus pembelajaran akhir zaman bagi orang Kristen terutama pada gereja mula-mula itu lebih berbicara kepada bagaimana pada akhir zaman dunia ini akan dibawa semakin hari semakin penuh dengan pembaharuan. Bagaimana orang-orang percaya semakin hari itu semakin nyata kiprahnya di dunia ini mendatangkan kerajaan Allah, menyatakan kerajaan Allah yang sudah datang untuk terang dan menjadi terang dan garam, di mana kekuasaan dan kemuliaan kerajaan Allah ini semakin hari semakin seperti rembang tengah hari gitu ya, dari pagi sampai ke rembang tengah hari. Jadi semakin hari itu semakin cerah, semakin hari semakin terang, semakin hari semakin indah. Itu yang seharusnya menjadi
pandangan kita ketika kita melihat akhir zaman. Jadi akhir zaman yang disampaikan oleh Alkitab adalah akhir zaman yang penuh dengan pengharapan gitu. Akhir zaman yang penuh dengan pengharapan, akhir zaman yang penuh dengan sukacita. Makanya N.T. Wright katakan dunia tanpa air mata gitu. World without tears. Nah, momentum akhir zaman ini dimulai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus pasti akan datang kedua kalinya. Kolose 3 ayat 4 misalnya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak ini maksudnya datang kembali, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ayat yang lain 1 Tesalonika, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayat ini 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini yang seringkali digunakan untuk pengajaran bahwa kita ketika Yesus datang kedua kalinya, kita yang masih hidup ini akan diangkat gitu ya. Kita akan terbang ke awan gitu ya. Tapi sebenarnya penerjemahan ini kurang tepat karena kata diangkat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini itu kalau dalam bahasa aslinya dan dalam terjemahan Alkitab yang lain tidak muncul kata diangkat, tetapi kita yang hidup yang masih tinggal itu akan akan ditangkap, bukan diangkat tapi ditangkap, di catch up gitu ya. Dia akan mendadak ditangkap oleh Kristus dan diubahkan. Jadi sebenarnya ketika Yesus datang kedua kalinya, semua kita yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati itu pada momen itu akan ditransform, akan diubahkan. Setiap dari kita akan diubahkan dari tubuh fisik, tubuh jasmani bagi yang masih hidup. Dari tubuh fisik, tubuh jasmani akan diubahkan kepada tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini apa? Tubuh kemuliaan ini adalah tubuh Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Tubuh kemuliaan ini yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan fisik. Makanya Yesus bisa menerobos masuk rumah yang terkunci misalnya seperti itu. Kalau sebelum kebangkitannya, Yesus tidak bisa karena dia memiliki tubuh fisik, tubuh jasmani, tubuh manusiawi. Tetapi sesudah kebangkitannya, Yesus mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, itu satu pengharapan untuk kita orang percaya gitu ya. Wajah kita tidak perlu ditusir lagi gitu ya, akan ditusir dengan sempurna di dalam tubuh kemuliaan gitu ya. Tidak perlu diet lagi gitu ya. Menurut Koan, babi panggang masih ada katanya. Jadi karena tubuh kemuliaan ini benar-benar tubuh ya, masih ada dimensi apa ya? Tidak 100% dimensi fisik, tetapi masih ada ya bisa dikatakan di antara karena misalnya ketika Yesus setelah bangkit, Yesus masih bisa bilang Thomas untuk mencucukkan jarinya kepada lukanya dia gitu. Berarti kan tubuh kemuliaan ini masih bisa ada sentuhan-sentuhan fisik itu masih memungkinkan. Dalam tubuh kemuliaannya Yesus masih bisa makan ikan bakar gitu ya. Masih bisa makan ikan bakar. Jadi itu sedikit bocoran karakteristik tubuh kemuliaan yang digambarkan di dalam Alkitab. Jadi itu tubuh kemuliaan itulah yang kita miliki ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Makanya MDC sebenarnya tidak terlalu menggunakan istilah rapture, diangkat, karena sebenarnya istilah rapture ini sendiri juga kurang tepat dari eksegesis ayatnya, dari pemahaman asal katanya. Kata diangkat ini kurang tepat karena bahasa aslinya bukan diangkat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu pasti terjadi, dan ketika dia datang pada saat yang bersamaan, setiap kita yang masih hidup dan yang sudah mati, setiap kita akan diubahkan, ditransform menjadi orang-orang dengan mengenakan tubuh kemuliaan gitu. Nah, setelah Yesus datang, ketika Yesus datang, setiap dari kita transform
Ini yang disebut di buku sebagai kebangkitan pertama. Makanya kebangkitan orang mati itu sesuatu yang krusial dalam pengajaran kekristenan. Karena misalnya Paulus 1 Korintus 15 ayat 32, Paulus katakan, bila tidak ada kebangkitan maka sia-sia kekristenan kita. Untuk apa kita memberitakan Injil, hidup kudus, lebih baik kita makan minum, besok kita mati. That's it, selesai gitu kan. Tapi karena ada kebangkitan badan, ada kebangkitan orang mati, maka kekristenan kita itu menjadi bermakna, menjadi penting gitu. Jadi makanya kebangkitan orang mati itu merupakan satu doktrin yang sentral, yang krusial. Selain ketuhanan Yesus, kebangkitan orang mati itu merupakan satu doktrin yang tidak bisa dihilangkan dari kekristenan. Catatan yang kedua, bahwa hanya orang percaya yang dibangkitkan atau ditransformasi sebenarnya. Karena Alkitab tidak pernah membahas bagaimana orang yang tidak percaya kondisinya setelah kedatangan Yesus yang kedua, atau kondisinya ketika nanti di slide berikutnya penghakiman terakhir kondisinya seperti apa. Tapi yang pasti mereka karena tidak pernah dibahas, jadi paling aman diasumsikan mereka tidak mengalami transformasi. Jadi mereka tidak mengalami perubahan menjadi tubuh kemuliaan seperti orang-orang yang percaya. Wahyu 20 ayat 4 dan ayat 5. Ini Wahyu 20 ayat 4, frase-frase sebelumnya, kalimat sebelumnya menggambarkan tentang orang-orang percaya yang sudah mati, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi orang-orang mati yang lain, yaitu orang-orang mati yang tidak percaya, itu tidak bangkit pada kebangkitan yang pertama ini. Dan sebenarnya tidak ada kebangkitan yang kedua sebetulnya sih. Karena kalau arti kebangkitan diartikan sebagai diubahkan, ditransform menjadi tubuh kemuliaan, maka untuk orang-orang yang tidak percaya, di dalam Alkitab tidak ada ayat yang membahas itu sebetulnya. Sedangkan ini Wahyu 20 ayat 13, untuk orang yang tidak percaya, maka ini nanti berhubungan dengan penghakiman terakhir, Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi untuk orang yang tidak percaya itu, ya ini state of body-nya waktu itu tidak jelas seperti apa. Jadi apakah mereka dalam bentuk roh atau seperti apa tidak dijelaskan, jadi tidak perlu diasumsikan juga. Jadi yang pasti mereka tidak mengalami transformasi, tetapi mereka akan diserahkan oleh laut, oleh kerajaan maut, atau ini Hades. Jadi di sini ini yang biasanya dibedakan ruang tunggunya. Jadi kalau untuk orang percaya, ketika kita meninggal, ruang tunggunya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua, itu ruang tunggunya berbeda. Kalau orang yang tidak percaya, ketika mereka meninggal, mereka ruang tunggunya itu yang dinamakan maut di sini, atau Hades, atau dalam bahasa Ibraninya Seol. Jadi ruang tunggunya orang yang belum percaya sampai kedatangan Yesus yang kedua itu di Hades atau di Seol. Sedangkan ruang tunggunya kita orang percaya ketika kita mati saat ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua, ruang tunggu kita adalah di Firdaus. Makanya ketika dua penjahat itu, ada satu penjahat katakan, Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau datang kembali dalam kerajaanmu. Yesus katakan, mulai hari ini kamu bersama-sama aku di Firdaus, gitu ya. Ketika 1 Korintus, Paulus bilang, aku melihat ada seorang entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Dia diangkat ke langit ketiga, dia mendengar perkataan-perkataan yang tidak dapat, yang rahasia, gitu kan. Nah, di langit ketiga inilah letaknya Firdaus. Di dalam 1 Korintus, ketika dalam perikop itu Paulus menjelaskan tentang langit ketiga, dia ada menyinggung Firdaus di situ, dan juga di langit ketiga pada saat yang sama Paulus juga menyinggung tentang tempat tinggalnya Allah gitu. Jadi Firdaus dan surga sebenarnya lokasinya mirip gitu ya. Nah, ini catatan bahwa
kalau sampai di sini kita melihat bahwa yang datang ke ruang tunggu itu hanya mereka yang meninggal sebelum kedatangan Kristus yang kedua gitu. Jadi kalau setelah kedatangan Kristus yang kedua, yang langsung diubahkan tidak masuk ke ruang tunggu itu gitu ya. Karena sudah mengalami kebangkitan yang pertama itu. Jadi tidak masuk ke ruang tunggu itu. Jadi ini orang tidak percaya langsung dihakimi, dari ruang tunggunya mereka di laut, di Hades itu diserahkan dan masing-masing dihakimi. Nah, penghakiman terakhir memang di buku dikatakan ada 2 tahta pengadilan, yaitu tahta pengadilan Kristus dan tahta pengadilan putih yang besar, yang agung. Tapi sebenarnya di Wahyu 20 ayat 4 dan 5 itu sama sekali tidak berbicara tentang tahta pengadilan Kristus. Jadi tahta pengadilan Kristus itu kalau dicari, kalau kemarin ada mengisi bukunya, kemudian cari di Wahyu 20 ayat 4 ayat 5, mana ini nggak ada tahta pengadilan Kristus. Nah, tahta pengadilan Kristus atau bema Kristus, istilah ini muncul di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 sebenarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi bema Kristus, tahta pengadilan Kristus, ini di hadapan tahta pengadilan Kristus, orang yang baik atau orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, semuanya itu akan diadili oleh Kristus. Kristus adalah hakim yang terakhir yang nanti akan mengadili semua orang, baik orang percaya dan orang tidak percaya, semuanya diadili oleh Kristus di hadapan bema Kristus. Nah, di Wahyu 20 ayat yang ke-11, tahta putih yang besar atau tahta putih yang agung ini sebenarnya ini pengulangan terhadap bema Kristus. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yaitu Kristus yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi pada penghakiman terakhir yang akan menjadi hakim semua orang percaya dan tidak percaya adalah Kristus, dan itu dihadiri di hadapan tahta pengadilan Kristus atau bema Kristus atau tahta putih yang besar. Jadi dua ini sebenarnya sinonim, hanya menggunakan istilah yang berbeda saja. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa MDC itu hanya kalau dalam pengkategorian, jadi dalam pelajaran eskatologi, studi akhir zaman, itu ada setidaknya kurang lebih ada 6 sampai 7 pandangan. Nah, MDC ini yang MDC ambil secara doktrinal ini yang disebut sebagai post-tribulational premillennialism, post-trib premil gitu singkatannya. Jadi penganiayaan post-trib, kedatangan Yesus itu sesudah masa aniaya, makanya disebut post-tribulational, dan kedatangan Yesus itu sebelum atau mengawali kerajaan 1000 tahun, makanya disebut premil. Jadi post-trib premil ini contoh aja, cuman wawasan aja, tidak perlu dihafalkan, tidak ada kuis lagi kan sesudah ini. Jadi cuman sekedar pemahaman saja bahwa eskatologi itu bukan hanya satu pandangan. Jadi makanya tadi yang pertanyaan, kok ada yang ini bilang gini, ada yang ini bilang gini, kok ada banyak ya pandangan tentang akhir zaman gitu ya. Ya memang ada banyak pandangan tentang akhir zaman, dan masing-masing memiliki justifikasi ayatnya. Yang tadi masalah rapture, pengangkatan, itu hanya muncul di pandangan yang kedua ini. Jadi second coming for church, jadi sebelum kedatangan Yesus itu Yesus tidak turun dulu ke dunia, tapi orang-orang percaya akan diangkat. Sesudah itu nanti kemudian orang percaya akan turun kembali bersama Yesus untuk memulai kerajaan 1000 tahun. Ini pandangan yang kedua gitu ya. Sedangkan kalau MDC kita lebih sepakat pandangan yang pertama ini, post-trib premil. Jadi ini cuman variasi dalam doktrinal, pastinya seperti apa ya nanti kita tunggu hari hanya gitu ya. Karena semua pandangan ini punya justifikasi ayat, cuman kalau yang rapture ini banyak yang tidak setuju karena salah satunya dasarnya lemah. Yang tadi saya katakan secara eksegesis penggunaan katanya, arti kata dalam 1 Tesalonika itu, kata
diangkat atau rapture itu kurang tepat karena kata itu sebenarnya tidak spesifik diartikan bahwa itu diangkat. Jadi bukan berarti kita terbang ke langit, tapi kalau kita lihat padanannya di ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua itu Paulus lebih menggunakan kata ditransform, diubahkan, seketika diubahkan, ditransform. Itu istilah yang lebih tepat. Nah, jadi pertanyaannya setelah penghakiman terakhir, di manakah orang percaya akan tinggal? Menurut Jessica di mana? Di surga. Ya, di surga. Yang kan di Firdaus. Ya, kebanyakan orang Kristen akan memahami bahwa setelah penghakiman terakhir, orang percaya itu akan tinggal di surga. Nah, banyak orang itu bercita-cita untuk hidup di surga gitu ya. Ada yang bahkan rumahnya yang besar 3 tingkat, ada yang rumahnya 5.000 meter persegi gitu. Membayangkan surga gitu ya, karena katanya kan Yesus menyiapkan rumah di sana. Jadi ada yang membuat pengajaran, jadi kalau yang banyak bikin dosa rumahnya gubuk kecil dari bambu aja gitu. Tapi kalau yang hidupnya kudus, ada hidupnya sungguh-sungguh, dia rumahnya kayak istana di sana gitu. Nah, hati-hati jangan kecelik gitu ya. Karena ending kita semua orang percaya setelah penghakiman terakhir, kita tidak akan tinggal di surga. Kita tidak akan tinggal di surga. Jadi, terus yang ke surga siapa? Yang ke surga itu sebenarnya yang masuk ke ruang tunggu tadi itu. Jadi orang-orang yang mati saat ini, nah itu berkesempatan ke Firdaus, ruang tunggunya di situ gitu ya. Tetanggaan sama surga. Nah, tetapi setelah penghakiman terakhir, maka orang percaya itu, seluruh orang percaya itu tidak akan lagi tinggal di surga. Tetapi makanya judulnya, ada clue-nya di judulnya. Ada yang namanya bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi semua orang percaya akan tinggal di langit baru dan bumi baru. Atau dalam bahasa kerennya kosmos yang baru. Gitu. Universe, kosmos yang baru. Dan ini bukan karena Thanos ya, bukan. Nggak ada hubungannya. Jadi di kosmos yang baru, Wahyu 21 ayat yang pertama, jadi semua orang percaya ketika semuanya telah berlalu, maka Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, dan semua orang percaya akan tinggal di sini. Inilah langit baru dan bumi baru ini yang kita sebut sebagai the new Eden, Taman Eden yang baru gitu ya. Karena Taman Eden kalau dibaca di Kejadian, sebenarnya Taman Eden di Kejadian 2 itu, Taman Eden itu bukan bagian dari dunia ini. Taman Eden itu Tuhan katakan, Tuhan meletakkan Taman Eden untuk Adam dan Hawa tinggal. Nah, Taman Eden itu lebih tepatnya dikatakan part of heaven, bagian dari surga gitu. Bukan bagian dari dunia ini. Jadi Taman Eden itu sebenarnya satu tempat di dunia ini yang sebenarnya bukan bagian dari dunia ini. Jadi konsep Taman Eden itu bukan seperti taman di kota-kota gitu ya, bukan ya. Jadi karena Taman Eden itu sebuah tempat yang surgawi. Nah, konsep Taman Eden ini ya mungkin lain waktu kita bahas itu. Jadi Taman Eden itu sebenarnya sebuah simbol, menyimbolkan sesuatu yang sebuah tempat pertemuan manusia dan Allah yang kemudian dalam perjalanan bangsa Israel, Taman Eden ini kemudian digantikan dengan Bait Allah. Jadi sebenarnya Bait Allah, kemah suci itu sebenarnya metafora yang sama dengan Taman Eden, tempat di mana terjadi persilangan antara surga dan dunia gitu ya. Oke, back to the book. Kembali ke laptop. Nah, jadi semua orang percaya itu pada akhirnya akan tinggal di langit baru dan bumi baru. Oh, berarti tinggalnya di kota Yerusalem baru itu ya, gitu ya. Karena di kitab Wahyu kan ada cerita tuh, ada kota Yerusalem baru yang turun dari langit. Nah, Yerusalem baru ini sebenarnya apa? Coba kita lihat di Wahyu 21 ayat yang kedua.
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, dari ayat ini saja sebenarnya ada clue untuk menunjukkan identitas Yerusalem yang baru ini sebenarnya apa sih? Apakah benar kota yang jalannya dari emas gitu ya, yang dilihat oleh Robert Liardon ini apakah Yerusalem baru gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di ayat berikutnya, yaitu di ayat 9 dan ayat 10, lebih jelas lagi. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini ayat yang ke-9. Malaikat yang memegang ketujuh cawan itu berkata kepada Yohanes, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ingat, simbol pengantin perempuan mempelai anak domba itu konotasinya selalu berbicara tentang gereja Tuhan. Benar kan? Ketika Alkitab berkata tentang pengantin perempuan mempelai anak domba, itu selalu merujuk kepada gereja Tuhan, gereja G besar. Jadi kumpulan orang percaya, gereja Tuhan itu selalu disebut sebagai pengantin perempuan, pengantin anak domba, mempelai anak domba, itu selalu merujuk kepada gereja. Nah, ketika malaikat yang memegang ketujuh cawan ini mau menunjukkan pengantin perempuan kepada Yohanes, menariknya ayat berikutnya di ayat yang ke-10, lalu di dalam roh, ia membawa aku, Yohanes, ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Nah, menarik. Ayat yang ke-9, malaikat yang memegang ketujuh cawan ini berkata, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Kemudian ayat yang ke-10, malaikat ini menunjukkan kepada Yohanes, Yerusalem baru. Jadi sebenarnya Yerusalem baru itu sebuah metafora untuk gereja Tuhan. Jadi Yerusalem baru itu tidak berbicara tentang hal-hal yang lain, tetapi Yerusalem baru itu sebenarnya sedang berbicara tentang gereja Tuhan, tentang mempelai anak domba. Jadi ayat-ayat berikutnya yang menggambarkan keindahan kota-kota Yerusalem ini sebenarnya sedang menggambarkan keindahan dari jemaat. Bagaimana jemaat di dalam jemaat itu, dalam gereja Tuhan, itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya gitu kan. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, ini sebenarnya penggambaran gereja. Ketika gereja mencapai titik puncaknya, maka manifestasi dari gereja akan seperti ini, bahwa gereja itu benar-benar menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Gereja itu akan mampu menerangi dunia ini gitu. Makanya sebenarnya konsep kedatangan Yesus kedua kalinya antara orang Kristen dan orang Israel itu sedikit berbeda. Kalau kedatangan Mesias bagi orang Israel, kedatangan Mesias itu tujuannya untuk memerdekakan Israel, mengalahkan musuh-musuhnya Israel, menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Ini konteks kedatangan Mesias dalam pandangan bangsa Israel, karena memang kondisi bangsa Israel pada saat itu seperti itu. Tetapi bagi gereja Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua itu bukan untuk menyingkirkan musuh-musuh gereja. Jadi jangan berpandangan bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu akan membunuh semua orang fasik, akan menghilangkan segala musuhnya gereja, enggak. Karena itu tidak dibahas. Masalah itu tidak dibahas, dan sebenarnya poin utama dari kedatangan Yesus bagi gereja bukan itu. Poin utama kedatangan Yesus bagi gereja sebenarnya sebuah completion, sebuah penyempurnaan, kesempurnaan dari gereja yang sudah sempurna, gereja yang sudah dewasa sebenarnya. Gereja yang mana ketika gereja ini sudah menjadi terang, sudah menjadi garam, benar-benar berdampak bagi dunia, maka kedatangan Yesus itu sebagai icing of the cake-nya, sebagai penyempurnaan segala sesuatunya. Makanya kalau kemarin di pemulihan gereja di HB misalnya, istilah yang saya sangat suka adalah
Paulus katakan from glory to glory. Tuhan selalu membawa gerejanya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Walaupun mungkin dalam perjalanan sejarah itu akan dipandang akan ada kemerosotan-kemerosotan, tetapi sebenarnya Tuhan itu sedang melalui segala macam hal yang terjadi di dalam gerejanya. Tuhan sedang membawa gerejanya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, kepada kemuliaan yang lain, sampai akhirnya kepada second coming, kedatangan Yesus yang kedua, penyempurnaan segala sesuatu. Moga-moga agak jelas ya. Mungkin ya, karena sebenarnya masa topik akhir zaman ini butuh waktu yang lebih panjang, jadi ceritanya agak terputus-putus, tapi semoga bisa menangkap. Jadi Yerusalem baru itu tidak berbicara tentang, jangan dibayangkan kota benar-benar kota untuk orang percaya tinggal, tapi Yerusalem baru itu sebuah metafora, sebuah kiasan yang menggambarkan bagaimana gereja yang mencapai kemuliaannya, yang mencapai kesempurnaannya, kedewasaannya. Itu istilah-istilah yang biasa dipakai di Alkitab. Nah, apa yang terjadi? Hukuman kekal itu seperti apa setelah penghakiman terakhir? Jadi bagi orang percaya, kita akan tinggal di langit baru, bumi baru. Kemudian bagi orang yang tidak percaya, tentunya mereka akan mengalami hukuman kekal. Setiap orang, Roma 14 ayat 12, dan tadi Wahyu yang kita baca juga, Wahyu 20, bahwa setiap orang akan dihakimi, akan diadili, itu berdasarkan pada dirinya masing-masing. Jadi tidak ada lagi prinsip proksi gitu ya. Saya mewakili si A, saya mewakili si B, itu nggak bisa. Jadi pada akhir zaman, pada penghakiman terakhir, masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bahwa semua orang, setiap orang hanya hidup satu kali, setelah itu dihakimi. Jadi di dalam kekristenan tidak ada reinkarnasi, tidak ada. Inkarnasi masih ada, dan itu hanya terjadi satu kali, yaitu inkarnasi Yesus. Yesus berinkarnasi dari Allah menjadi 100% Allah menjadi 100% Allah dan 100% manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, itu namanya proses inkarnasi, tapi tidak ada reinkarnasi di dalam kekristenan. Karena kekristenan mempercayai bahwa semua orang itu hanya hidup satu kali, setelah itu dihakimi, dan masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak terlalu melihat ada dampak mendoakan orang yang sudah mati. Itu bagi kita, kita tidak melihat ada dampaknya. Karena kalau orang itu sudah mati, ya that's it, selesai. Bukunya ditutup, itu urusannya Allah. Tuhan berurusan dengan dia nanti pada penghakiman terakhir. Kalau kita mendoakan pun juga tidak ada efeknya gitu ya. Malah akan membuat kita rentan jatuh kepada penipuan iblis untuk arwah-arwah orang mati gitu. Tapi sebenarnya tidak ada apa ya? Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang mendoakan orang mati, itu tidak ada. Yang ada mungkin di Deuterokanonika mungkin ada ayat, tapi itu pun sebenarnya ayat itu juga lemah, tergantung interpretasinya. Setiap orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, jadi orang-orang yang tidak percaya, itu yang berada di Hades maupun kerajaan maut, itu dilempar ke lautan api. Jadi makanya penggambaran komik-komik dan penggambaran Hollywood, di mana kalau orang itu berada di Hades atau berada di neraka, neraka ini lautan api atau Gehenna atau yang biasa disebut dengan neraka, itu penggambarannya seringkali keliru, bahwa orang yang tidak percaya, orang yang berdosa itu disiksa oleh iblis gitu. Padahal sebenarnya setan itu yang mengalami penyiksaan yang sama dengan orang yang tidak percaya. Jadi bukan iblis sebagai eksekutor yang menganiaya orang yang tidak percaya. Dua-dua sama-sama mengalami penghukuman gitu ya. Sama-sama nasibnya gitu ya. Sama-sama dilempar ke lautan api. Makanya Hades dan Gehenna atau Hades dan neraka itu seringkali dibedakan. Karena Hades itu ruang tunggu, nanti pada setelah pengadilan terakhir, pada hukuman kekal baru dilemparkan kepada Gehenna, kepada neraka, lautan api. Tetapi lautan api ini sendiri pun dalam secara historikal, Gehenna ini itu juga tidak, lautan api ini juga bukan berarti, jangan dibayangkan bahwa neraka itu berarti ini apa seperti
apa ya, kayak perabuan kita atau seperti membayangkan Sadrak, Mesak, Abednego yang dilempar ke dapur api yang menyala-nyala seperti itu. Lautan api persisnya seperti apa juga kita nggak tahu, karena ini lebih kepada bahasa metafora. Kalau waktu zaman itu secara historikal pada jemaat pada saat itu, kata Gehenna, lautan api itu lebih diartikan pada suatu kondisi yang tandus, yang gersang, yang tidak ada kehidupan. Jadi makanya ada orang yang mengatakan neraka itu sebenarnya orang-orang yang tidak percaya ketika mereka dilempar ke neraka, ini sebenarnya mereka cease to exist. Eksistensi mereka itu kemudian menjadi lenyap. Ada yang mengajarkan seperti itu gitu. Karena Gehenna atau neraka ini pun itu juga pastinya seperti apa juga tidak bisa dikatakan ya, tidak ada deskripsi jelasnya. Jadi dan karena neraka ini pun juga sebenarnya sesuatu yang non fisik. Kalau api kan fisik. Lah iblis itu kan malaikat makhluk roh gitu kan. Kalau makhluk roh dimasukkan api ya nggak ada efeknya gitu. Oleh karena itu lautan api Gehenna ini pun hanya merupakan sebuah metafora sebenarnya. Nah, ini yang jauh lebih penting, menantikan kedatangan sang raja. Di buku ada dibahas itu, teman saya ingin membahas yang ini, kerajaan yang sudah datang. Jadi kerajaan Allah itu memiliki dua dimensi, yang akan datang yang tadi kita bahas dari slide-slide berikutnya setelah kedatangan Yesus yang kedua, dan saat ini kerajaan Allah yang sudah datang. Jadi ada ayat-ayat di dalam Injil yang berbicara tentang kedatangan Yesus, tapi ayat-ayat itu sebenarnya kurang tepat kalau diartikan tentang kedatangan yang kedua gitu ya. Misalnya Markus 8:38 lanjut sampai Markus 9 ayat 1. Markus 8:38. Nah, Markus 8:38. Karena ayat ini menarik. Waktu SMP saya sempat bertanya sama guru saya gitu ya. Mungkin ada yang tahu film Highlander gitu. Karena ayat itu mengatakan bahwa ada di antara kalian yang tidak akan meninggal sebelum anak manusia itu datang gitu. Wah, Highlander gitu, atau mungkin semacam vampir gitu ya. Yesus belum datang-datang dan dia nggak mati-mati gitu kan, berarti punya waktu hidupnya kan long time gitu. Markus 8:38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ayat 9, pasal 9 ayat yang pertama, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Wah, ini Highlander ini, jangan-jangan, atau vampir gitu ya. Kok bisa ya ada orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Markus 13 ayat 26 juga perikop yang sama. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu sudah terjadi gitu. Wah, kalau ini orangnya nggak mati-mati sampai Yesus datang kedua kalinya, berarti ini ya, vampir. Nah, menariknya ketika Yesus di hadapan Kayafas, ketika ditanya, apakah kamu Mesias, anak Allah yang hidup? Yesus menjawab, ya. Nah, ini dari 4 Injil, Lukas dengan tegas menulis gini, Yesus menjawab pertanyaan imam besar itu dengan, mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini sebenarnya bukan masalah kursi ya. Tapi ini sebenarnya sama dengan ini, datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi, jadi datang dengan kemuliaannya, datang dengan kuasanya, itu penggambaran
biasanya penggambaran digambarkan dengan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi karena orang yang duduk di sebelah kanan itu kan tangan kanan, the trusted gitu ya, orang yang dipercaya gitu. Markus 14:62 jawab Yesus, "Akulah dia." Ketika ditanya apakah kamu Mesias, Yesus bilang, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Jadi Lukas katakan mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Markus menambahkan Yesus ada mengatakan bahwa datang di tengah awan-awan di langit. Jadi perkataan Yesus tentang dia Anak Manusia akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit itu sebenarnya sudah digenapi pada zaman itu. Matius 26 ayat 64 jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi telah mengatakannya bahwa aku adalah Mesias, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ingat tadi ayat-ayat yang ini ada Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi sebenarnya perkataan Yesus di ayat-ayat sebelumnya itu lebih merujuk kepada kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Jadi ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, itu sebenarnya sebuah deklarasi bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Jadi makanya tidak semua ayat di dalam Injil yang berbicara tentang kedatangan Yesus kembali itu seolah-olah berbicara kedatangan Yesus kembali, bukan, tidak semua ayat itu berbicara second coming, tetapi berbicara lebih dekat, peristiwa yang lebih dekat yaitu kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Makanya kerajaan Allah itu sudah datang semenjak Yesus bangkit dan naik ke surga. Itu kerajaan Allah itu sudah datang. Makanya di perikop yang lain ketika Yesus katakan bahwa ketika sebelum dia naik ke surga, Yesus katakan bahwa semua kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, itu arti Yesus sedang mendeklar bahwa kerajaannya, kerajaan Allah itu sudah datang. Sudah ada di dunia ini gitu. Dengan kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus, kerajaan Allah itu sudah datang di dunia ini. Makanya penting Yesus katakan kamu tunggu di Yerusalem. Kuasa Allah, Roh Kudus itu akan turun dan menaungi kalian. Setelah itu baru kalian boleh pergi gitu ya. Karena jadi kedatangan Roh Kudus itu benar-benar menandakan bahwa pemerintahan kerajaan Allah itu benar-benar real, sudah datang di dunia ini. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, ketika kita berbicara tentang eskatologi, akhir zaman, itu sama sekali tidak masuk akal kalau kita sebagai gerejanya pasif. Karena akhir zaman, wajah akhir zaman seperti apa, itu sangat ditentukan oleh gereja Tuhan. Seberapa gereja Tuhan bergerak, itu akan menentukan wajah akhir zaman. Benar, pada akhir zaman akan muncul berbagai macam guru-guru palsu, akan muncul berbagai macam nabi-nabi palsu. Tapi jangan lupa pada saat yang sama, nabi-nabi yang asli, guru-guru yang asli, itu juga akan bertumbuh dengan luar biasanya. Dengan luar biasa. Wahyu gambarkan sepertiga bintang-bintang di langit. Jangan lupa ada 2/3 bintang yang lain gitu loh. Kalau kita mau menggunakan metafora itu menggambarkan gereja Tuhan, maka jangan lupa bahwa hanya sepertiga yang disapu, 2/3-nya masih ada. Berarti guru-guru yang asli, nabi-nabi yang asli itu akan semakin bertumbuh dengan hebatnya di zaman yang terakhir ini. Makanya from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Makanya dari awal saya katakan kekristenan ketika kita berbicara akhir zaman, kita tidak katakan itu sebagai doomsday. Itu bukan doomsday, bukan hari kiamat, tetapi sebuah hari pengharapan. Karena ketika akhir zaman itu tiba, kita akan melihat gambaran di kitab Wahyu, Yerusalem yang baru, gereja Tuhan, bagaimana gereja Tuhan itu mencapai kedewasaannya, digambarkan dengan penuh segala kemuliaannya. Itu akhir zaman yang digambarkan oleh Alkitab sesungguhnya. Jadi orang Kristen tidak boleh pesimis, tidak boleh pasif ketika mendengar tentang akhir zaman. Setiap dari kita punya bagian.
Lukas 11 ayat 20, Yesus katakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Makanya orang Kristen jangan pernah lelah mengusir setan. Apalagi kalau sudah 2 tahun tidak mengusir setan, aneh gitu. Karena ketika kita mengusir setan, kerajaan Allah sudah datang. Manifestasi kerajaan Allah paling real ketika kita mengusir setan, itu manifestasi bahwa kerajaan Allah itu sudah datang di tengah-tengah kita. Wahyu 22 ayat 17, ini pasal yang terakhir sebelum kitab Wahyu ditutup. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Ini ayat yang sangat indah. Sekali lagi, pengantin perempuan metafora gereja. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Artinya apa? Kerjasama. Sekali lagi kerjasama antara Roh Kudus dan gereja. Jadi sampai kepada pasal yang terakhir dari Wahyu, penekanannya selalu sama. Ada sebuah sinergi antara Roh Kudus dan gereja. Jadi bayangkan kalau pengantin perempuannya pasif, seperti 5 perempuan yang bodoh yang menunggu pengantin pria datang dan tidak mempersiapkan apa-apa, ya jangan sampai kita sebagai gerejanya seperti itu. Kita hanya pasif, menunggu, tidak mempersiapkan apa-apa, dan berharap ketika akhir zaman tiba, rasakan semua yang musuhnya orang Kristen dihabisi oleh Yesus, dan kita semuanya diangkat ke surga, kita meninggalkan dunia ini. No. Akhir zaman tidak berbicara tentang melarikan diri dari dunia ini. Enggak, akhir zaman selalu berbicara tentang pembaharuan. Kita memperbaharui dunia ini. Tidak semua orang di dunia ini harus jadi Kristen. No. Tetapi kekristenan itu harus berdampak penuh bagi dunia ini. Kisah Almolonga, kalau search di Google, Almolonga, kota Almolonga, itu salah satu manifestasi bukti bahwa kalau kerajaan Allah itu orang Kristen benar-benar bergerak, maka kota Almolonga itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa, di mana angka kriminalitasnya yang sangat tinggi. Setiap hari ada orang yang mati. Tanaman sana, pertaniannya mati semua. Tetapi kebangunan rohani terjadi. Gereja berdoa, gereja bersyafaat, gereja declare, mengusir setan, mengusir roh kekerasan. Kota Almolonga mengalami transformasi. Panenan hasil buminya, buahnya, sayurannya raksasa gitu kan. Bahkan tingkat kejahatannya menjadi 0. Sebuah hal yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang di Almolonga. Itu terjadi di Almolonga. Makanya gereja Tuhan ketika kita berbicara akhir zaman, kita sebenarnya tidak sedang bertanya kapan Yesus datang. Tetapi sebenarnya pertanyaan yang jauh lebih penting, apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini sebagai gerejanya? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekedar kapan Yesus datang. Oke, di sini aja. Mungkin ada pertanyaan. Sorry kalau waktunya sedikit lewat mungkin.